Kenapa tidak ada di Mekah Madinah, yang dimana itu adalah tempat tinggal Nabi Muhammad SAW? Kenapa tidak ada di Mekah dan Madinah? Kan Wahabi sendiri yang ngancurin rumah Nabi. Coba lihat, ada nggak peninggalan rumah Nabi di kota Mekah? Ada, tapi dihancurin sama Wahabi. Sekarang dijadiin perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjumi zahirah. Amma ba'd, sahabat YouTube channel Ustadz Lawyer Dakwah dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Kali ini saya akan membahas sebuah komentar daripada seorang konten kreator Wahabi yang namanya tidak asing lagi, yaitu Harry Pras, yang mengatakan bahwasannya dia meragukan ada barang-barang peninggalan Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang ini masih ada di negara Turki. Nah, keraguan ini tentu akan saya bantah dengan beberapa data, yang mana yang pertama, sanggahan saya terhadap Harry Pras adalah bahwa harus diketahui peninggalan Rasulullah SAW seperti rambut, pedang, jubah, dan barang lainnya itu memang sahih, benar adanya peninggalan tersebut, dan sampai ke berbagai tempat termasuk ada di Turki, karena proses sejarah ya semuanya. Dan beberapa alasan mengapa peninggalan ini bisa sampai ke Turki. Nah, tidak lain dan tidak bukan itu karena pengaruh peran daripada kekhalifahan Utsmaniyah. Jadi Khilafah Utsmaniyah ini memindahkan banyak barang peninggalan Rasulullah dan peninggalan daripada para sahabat dari Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah, ke Istanbul sebagai simbol penjagaan dan penghormatan terhadap Islam. Karena saat itu yang bertugas ataupun memiliki peran dalam keamanan negara, tanggung jawab penuh terhadap umat Islam, terutama simbol-simbol peninggalan Nabi Muhammad SAW, yaitu kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi faktor keamanan, setelah runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, banyak peninggalan yang dipindahkan ke tempat yang dianggap lebih aman. Jadi Harry Pras harus tahu dulu bahwa ada faktor sejarah di sini. Kemudian ada faktor perdagangan dan juga hibah. Sebagian benda-benda tersebut juga dibawa oleh para sahabat, tabi'in, ataupun khalifah ke wilayah lain untuk dijaga, bahkan dalam bentuk hadiah ataupun wasiat. Jadi berpindah tangannya ya, ataupun sanad, ya boleh dikatakan sanad di sini ya. Jadi benda tersebut didapat dari si fulan, fulan dapat dari fulan, fulan dari fulan. Itu ada yang berupa bentuk hadiah, ada juga yang bentuknya wasiat. Sebagaimana juga kunci Ka'bah juga dipegang oleh salah satu yang memang itu salah satu keturunan sahabat Nabi, ya, yang mana di sini saya tidak menjelaskan lebih detail tentang sejarah kunci Ka'bah ya. Tapi sampai sekarang pun juga kunci Ka'bah juga dipegang dengan orang yang memang dulunya diwasiatkan dari Nabi Muhammad ke salah satu sahabatnya, dan keturunan sahabat tersebut masih memegang kunci Ka'bah tersebut, gitu. Ya. Jadi ada faktor sejarah di sini. Kemudian dalam hal apa? Dalam hal sanad itu bisa diterima melalui hadiah, ya. Kemudian juga melalui daripada wasiat. Adanya peninggalan Rasulullah bisa sampai ke Turki ini didukung oleh sejarah dan disimpan di Istana Topkapi, ya, di Istanbul, di mana banyak artefak barang peninggalan Rasulullah yang dijaga dengan penuh penghormatan. Nah, kemudian kita harus tahu bagaimana sih sikap kita gitu.
ya sikap kita terhadap barang yang memang memiliki intisab gitu. Intisab ataupun berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Para ulama sepakat bahwa benda-benda yang memang memiliki hubungan langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam layak dihormati karena keberkahan yang terkandung di dalamnya. Contoh qaul Imam Nawawi yang menyebutkan wa min ta'zimihi an-nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ta'zimu ma yantasibu ilaihi. Termasuk menghormati Nabi SAW adalah menghormati apa yang dinisbahkan kepada Rasulullah. Kathawbihi wa sya'rihi wa na'lihi wa siwakihi wa mawdi'ihi yadihi. Seperti apa yang dinisbahkan kepada Rasulullah? Pakaiannya, rambutnya Rasul, sandalnya, siwaknya, dan tempat tangan beliau. Nah, sentuhan beliau. Bahkan Rasulullah mencium Hajar Aswad pun juga diikuti oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena sahabat Umar mengetahui bahwa Rasulullah pernah cium itu batu Hajar Aswad. Tidak lain karena di situ ada keberkahan yang memang telah disentuh oleh Rasulullah SAW. Ibnu Hajar Al-Haytami juga menyebutkan ta'zimu atharin Nabi SAW dalilun 'alal hubbi as-sadiqil lahu. Jadi menghormati peninggalan Nabi adalah bukti cinta yang tulus kepadanya, ya, dan juga wa minad din an yubdhala kullu syai'in litakrimiha. Dan juga bagian daripada agama adalah berkorban dengan segala sesuatu untuk memuliakannya. Nah, ini Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Khasa'isul Kubra, Imam Suyuti menerangkan atharun Nabi SAW, peninggalan Nabi SAW, tubaraku bihal ummah, diberkahi oleh umat. Wa qad kana sahabatu, ya, dan sungguh para sahabat yatabarrakuna bima massahun nabi min thawbin wa sya'rin. Para sahabat selalu mencari keberkahan dari apa yang disentuh oleh Nabi berupa pakaian dan rambut, dan itu banyak, ya, banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan hal demikian. Kenapa bisa sampai kepada topkape peninggalan daripada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat? Ini terkait dengan sejarah kekhalifahan yang mana diawali dengan kekhalifahan Bani Umayyah, ya, yang mana setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW banyak peninggalan beliau seperti rambutnya, jubah, pedang, stempel, dan lainnya dijaga oleh keluarga dan para sahabat. Ya, itu dulu tuh dijaga, dipegang oleh Ahlul Bait. Ya, peninggalan pada awalnya berada di tangan keluarga Nabi seperti Sayyidah Fatimah, Ali bin Abi Thalib, dan keturunan mereka. Baru di masa dinasti Umayyah, beberapa peninggalan mulai tersebar di berbagai wilayah yang dikuasai oleh kekhalifahan, baik sebagai bentuk penghormatan maupun hadiah kepada penguasa setempat. Setelah masa kekhalifahan Bani Umayyah, kemudian jatuh kepada kekhalifahan dinasti Abbasiyah, yaitu rentan waktu 750 sampai 1258 Masehi. Peninggalan-peninggalan ini tetap dijaga, ya, di pusat pemerintahan kekhalifahan, yaitu ada di Baghdad saat itu. Namun ketika Baghdad diserang oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi, banyak artefak penting yang dipindahkan ke tempat yang lebih aman, ya, barang-barang peninggalan Rasulullah. Sebagian peninggalan yang berkaitan dengan Rasulullah itu dipindahkan ke wilayah Mekah dan Madinah. Nah, kemudian masa kekhalifahan Mamluk pada abad 13, wilayah Hijaz dikuasai oleh Kesultanan Mamluk di Mesir. Nah, peninggalan Nabi SAW yang berada di Hijaz, Mekah, Madinah juga berada di bawah penjagaan Mamluk yang dikenal menghormati warisan Nabi SAW. Namun ketika Kesultanan Mamluk runtuh pada tahun 1517, peninggalan tersebut berpindah tangan ke Kesultanan Utsmaniyah. Nah, ini sejarah penting. Kenapa sih kok bisa yang harusnya ada di Mekah, Madinah, peninggalan Rasulullah bisa sampai ke Turki? Nah, Harry Pras harus tahu bahwa tidak luput dari yang namanya sejarah.
Ya, dunia Islam ini dikuasai oleh beberapa kekhalifahan dan mereka yang punya andil, ya, yang punya wewenang atas barang-barang peninggalan Nabi tersebut. Nah, saat itu cukup lama rentan waktu kekhalifahan dinasti Utsmani, ya, sangat lama, sehingga pada akhirnya runtuh, kemudian diawali dengan apa? Dengan Mustafa Kemal Ataturk. Nah, disitulah barang daripada peninggalan Rasulullah SAW itu disimpan. Nah, kemudian pada tahun 1517, ya, di masa Kesultanan Utsmaniyah, Sultan Salim I dari Kesultanan Utsmaniyah itu mengalahkan Kesultanan Mamluk, ya, di awalnya dalam pertempuran Ridania kalau nggak salah. Nah, setelah kemenangannya kemudian Sultan Salim I, ya, menjadi penjaga dua kota suci, Khadimul Haramain Syarifain, ya, menjaga daripada kota suci Mekah dan Madinah itu ada di pemerintahan Kekhalifahan Utsmani, ya. Kemudian karena faktor sebab keamanan dan memastikan peninggalan Rasulullah terjaga, Sultan Salim I memindahkan sebagian besar peninggalan yang dari Mekah Madinah nih, yang dipertanyakan oleh Harry Pras tadi kenapa nggak ada di Mekah Madinah, itu dipindahkan oleh Sultan Salim I dari Hijaz dan Kairo ke Istanbul, Turki. Nah, ibu kota Kesultanan Utsmaniyah saat itu. Nah, kenapa disimpan di Istana Topkapi atau Museum Topkapi? Setelah dipindahkan ke Istanbul, peninggalan-peninggalan tersebut disimpan di Istana Topkapi. Kenapa? Ya, karena untuk faktor keamanan. Karena yang berkuasa saat itu adalah Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani saat itu pemerintahannya ada di Istanbul, gitu, pusat pemerintahannya. Dan dibuat saat itu bukan untuk serta merta barang tersebut dibawa dan didiamkan begitu saja, enggak, tapi betul-betul dijaga, dirawat sedemikian rupa barang peninggalan Rasulullah, bahkan dibuatkan ruangan khusus oleh Sultan saat itu, ditempatkan di kamar khusus, ya, yang mana ada lah pokoknya beberapa nama ataupun ruangan yang dijadikan khusus untuk menyimpan barang peninggalan Rasulullah. Nah, penjagaan oleh para imam dan qori setiap hari itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau kita ke sana mungkin kita insya Allah bisa mendengar langsung, di mana di situ tidak lepas dari pembacaan ayat suci Al-Qurannya. Nah, jadi itu mungkin penjelasan sedikit dari saya, yang mana pada kesimpulannya proses sampai ke Turki mencerminkan ataupun membuktikan perjalanan sejarah Islam yang panjang dan penuh tantangan. Nah, Kesultanan Utsmaniyah ini mengambil peran besar dalam menjaga peninggalan Rasulullah SAW dengan memindahkan ke Istanbul dan menyimpannya di Istana Topkapi. Hal ini dilakukan untuk memastikan peninggalan tersebut tetap terjaga dari ancaman perusakan dan hilang akibat konflik ataupun penjajahan. Nah, oleh karenanya setelah penjelasan ini, coba mari kita simak sama-sama, ya, bagaimana pendapat ataupun komentar Harry Pras terhadap barang peninggalan Rasulullah SAW yang berada di Turki. Saya pribadi tidak meyakini itu adalah peninggalan Nabi Muhammad SAW. Apalagi sampai ada keringatnya Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua ada darahnya. Kenapa tidak ada di Mekah Madinah, yang dimana itu adalah tempat tinggal Nabi Muhammad SAW? Kenapa tidak ada di Mekah dan Madinah? Kan Wahabi sendiri yang ngancurin rumah Nabi. Coba lihat, ada nggak peninggalan rumah Nabi di kota Mekah? Ada. Tapi dihancurin sama Wahabi, sekarang dijadiin perpustakaan. Jadi rumah asli Nabi itu dihancurin sama orang-orang seperti kamu nih Harry Pras, ya, orang-orang Wahabi. Makanya Wahabi terkenal anti sejarah. Semua sejarah-sejarah Nabi, apalagi yang berbentuk bangunan, semuanya dihancurin. Karena dengan alasan takut syirik lah, takhayul lah, khurafat lah, segala macam kan, bid'ah lah, ya kan? Kenapa nggak ada di Mekah? Ya, orang dihancurin kok sama geng-geng Anda. Kenapa malah ada di Turki? Kenapa malah ada di Indonesia? Kenapa ada di Turki? Ya, itu sudah dijelaskan ya tadi, ya. Kenapa ada di Turki? Jadi di awal sudah saya jelaskan karena berkaitan dengan sejarah
kekhalifahan Turki Utsmani. Kenapa? Kalian bisa jawab? Ya Allah. Segera hadir pameran artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW. Keren. Dan ya, kalian sebagai orang-orang yang mau berpikir, silahkan berpikir, kenapa artefak-artefak ini ada di Indonesia dan di Turki? Kenapa tidak ada di Mekah, Madinah? Coba pikirkan, pikir baik-baik. Dan kenapa juga tidak ada satupun riwayat yang dimana Aisyah, Fatimah, Hasan, Husain, Ali bin Abi Thalib, keluarga terdekat dari Nabi Muhammad SAW, yang menjaga darah Nabi Muhammad. Darah Nabi Muhammad dijaga, keringatnya dijaga. Riwayat itu sudah ada. Jadi dari Sayyidah Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, itu mereka yang lebih dulu menjaga dan merawat barang peninggalan Nabi. Setelah mereka wafat dijaga oleh keturunannya sampai jatuh ke tangan kekhalifahan Islam. Giginya dijaga, rambutnya dijaga. Kenapa tidak ada? Coba jelaskan. Barangkali kalian ada literasinya. Kalau tidak ada ya sudah. Saya tunggu di kolom komentar. Kalau ada nanti saya pin. Atau kalau enggak, kalian bikin video. Ini loh Heri Plus. Ada loh peninggalan Nabi Muhammad yang dijaga oleh Fatimah. Darahnya, rambutnya, keringatnya dijaga sama Fatimah atau dijaga sama Aisyah. Silakan buat. Kalau di Indonesia kan sampai dibikin itu. Bagaimana mau membuktikan? Sayyidah Fatimah kan udah nggak ada, udah meninggal kok. Aduh, Anda nih ngelantur ya. Bisa dibuktikan melalui referensi ataupun riwayat. Gitu. Coba dong Anda baca kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah. Begitu. Masa iya anaknya sendiri Rasulullah nggak pernah merawat barang peninggalan Nabi? Hah? Sebelum dibikin ditaruh mana keringat itu? Sebelum dibikin botolnya itu ditaruh mana itu? Keringat itu. Sebelum dibikin botol di mana itu ditaruh darah? Di dalam gelas. Jawab, silakan jawab. Perjalanan darah selama 1400 tahun lebih. Nah, ini sudah saya jawab, saya buat videonya. Saya berharap agar Heri Plus bisa jawab video saya kali ini ya. Bila mana dia tidak menjawab ya besar kemungkinan bahwa argumentasi beliau nih Heri Pras gugur. Ya itu saja dari saya. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.